Di video yang terakhir ya, itu kan gue ada update temen ya, bahwa ya setelah kita mengalami 5 wave ini ya, yang itu stop loss hunt ke level 50.000 ya, kalau misalkan kalian masih inget, cuman satu video sebelum ini kalian bisa tonton aja ya, bahwa gue ada bilang, ketika kita hit area 50.000 terjadinya stop loss hunt, and then kemungkinan kita bakalan naik lagi temen ya, dan ini terjadi bahkan hanya dalam seminggu gitu ya, kita expect mungkin ini bisa jalan berminggu-minggu, tetapi rebound ini bener-bener kencang dan cepet banget. Di sini gue bisa kasih replayannya lagi ke kalian gitu ya. Jadi ketika 50.000 di sana kita nggak over bearish gitu ya, bahwa Bitcoin akan ke 40, 30, tapi malah di sana kita ada bilang bahwa kemungkinan kita bakalan dikasih nafas dulu, kita bakalan naik dulu gitu. Untuk 60.000 Bitcoin sempat ke 56.000, stop loss kan Bitcoin naik ke level 71.000. Jadi setiap kali kena stop hunt ya, dan saat ini kan ini another stop loss hunt lagi gitu ya. Jadi stop loss hunt di 56, stop loss hunt di 53, saat ini stop loss hunt lagi di level 50.000. Ya sama temen gitu ya. Untuk dalam beberapa minggu ke depan sih kita expect bakal ada rebound kembali untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya kalau untuk rebound ini ya, rebound yang wajar gitu untuk Bitcoin mungkin sekitaran 60 sampai 62.000 gitu ya. 62.000 sampai 60.000 gitu ya. Dengan rebound maksimal ya balik lagi ke daerah resisten ini. Nah, di sana gue ada bilang bahwa area sekitar 60 sampai 62.000 ya. Jadi bahkan ini kemarin di hari Jumat tanggal 9 Agustus kita hit 62.500 ya. Habis itu langsung kena reject namanya sampai saat ini ya. Jadi balik lagi saat ini ke level 58.900. Ya memang terbukti bahwa area yang gue bilang 60 sampai 62 ribuan ini adalah salah satu potential resisten ya. Kita nggak bilang ini adalah the top termnya, tetapi ini adalah potential resisten untuk Bitcoin. Jadi bahkan dari VIP Group ini gue udah update ya next plan-nya bakalan seperti apa gitu ya. Bahkan ya tadi ya kalian bisa lihat lah teman-teman ya, kita udah call ke level 62.000 lagi setelah Bitcoin hit 50.000 teman-teman ya, udah naik sekitar 12.000 lagi teman-teman ya dari call kita teman-teman ya di level 50.000 gitu. Jadi ya menurut gue sih kalian kalau misalnya nggak mau ketinggalan ya, karena gue nggak upload video tiap hari ya, karena gue juga ada kesibukan sendiri. Ya satu-satunya medium untuk gua update ya melalui VIP Group ini ya, dan kalian bisa join ini sekali lagi gratis teman ya. Mumpung di sini gua ada kampanye 9 hari lagi akan berakhir di BingX teman. Jadi kalau misalnya kalian deposit sekitar 1000 USDT, di sini kalian otomatis dapat 15 USDT teman ya. Ini bukan dalam bentuk voucher trading, tetapi ini instan kalian dapetin duitnya teman ya, khusus dari referral gua aja teman. Jadi kalian harus daftar menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Lalu melalui platform BingX kalau misalnya kalian trading, kalian bahkan bisa dapetin USDT tambahan lagi teman ya. Ada yang 80 USD dalam bentuk voucher, ada yang langsung uang real teman ya, tergantung seberapa banyak kalian trading di sini. Lalu setelah itu ya kalian bisa tinggal DM admin dan dimasukkan ke dalam VIP Group gua teman ya. Sekali lagi di VIP Group ini gua nggak mencari duit teman ya, karena ya kalian join aja gratis teman ya. Di sini gua pure sharing analisa gratis saja dari gue ke kalian gitu ya, untuk apa yang gue lakukan dengan trading gue sendiri temen ya. Nah jadi kenapa gue bilang 60 sampai 62 ribu ini adalah potensial resisten ya, sekali karena kita bukan dukun temen ya yang bisa memprediksi 100% pasti temen ya. Meskipun sejauh ini memang dari call kita yang di tanggal 28 Juli kemarin ya, kita sempat call ini adalah potensial top di level 70.000. Lalu di tanggal 21 Mei kita juga sempat call ini adalah potensial top untuk Bitcoin di level yang sama 71.000. Setelah itu kan kita turun ke level 54.000. Jadi kalau misalkan memang akurat ya anggap aja itu hoki teman ya. Tetapi ya sekali lagi ya, kita memang ya bukan orang yang bisa memprediksi 100% oke pasti 62.000 ini adalah top, and then setelah 62.000 ya kita akan menuju ke wave C kita ya. Yaitu di level berapa ya sama sesuai sama video yang kemarin kita upload teman ya. Yaitu di level berapa teman-teman ya, yang pastinya teman-teman ya, yang pastinya wave C akan take out level 49.000. Jadi udah pasti di bawah 49.000 teman-teman. Kalau misalkan terjadi wave C ya, otomatis udah pasti Bitcoin akan take out 49.000 menuju ke level di bawah 49.000. Nah untuk ngincar areanya berapa, itu estimasinya teman-teman ya, psikologis area level 40.000 sampai area level 35.000. Kita nggak tahu pastinya ada di mana gitu teman-teman. Jadi area wave C ini diukur dari mana? Itu diukur dari wave A-nya teman ya. Jadi yang terjadi ini kan ya, buat recap aja bagi yang belum tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini kehitung satu wave A untuk Elliott wave gitu ya. Teori Elliott wave ya. Kalau misalnya kalian belum pelajari ya kalian bisa riset sendiri itu. Tetapi di sana ada koreksi ABC teman gitu ya. Jadi koreksi ABC ini, dan di tiap wave ini terdiri dari 5 wave teman ya. Jadi setelah 5 wave ini
kita menuju saat ini ada di bagian wave B-nya teman ya. Jadi saat ini ada di wave B-nya sebagai ini area yang gue bilang potential resistance. Dan kalau misalkan kita bakalan menuju wave C untuk ngukurnya gimana, itu ada di 1618 teman ya. Fibonacci daripada wave A-nya teman ya. Kita ukur dari wave A-nya itu dari level support 50.000 dengan level resisten di area level 73.000. Dan kita ketemu titik 1618 ini ada di sekitaran 35.000 sekian. Jadi sampai saat ini ya, plan untuk jangka menengah kita sebenarnya nggak banyak berubah teman-teman. Jadi memang update di video kali ini nggak akan terlalu banyak banget lah teman-teman. Kita nggak akan terlalu ngebahas mengenai jangka pendek juga teman-teman. Intinya level 62.000 yang udah kita capai ini udah bener-bener lunas untuk Bitcoin ya. Jadi ibaratnya, oke, Bitcoin udah turun dari level 70.000 sampai ke level 50.000 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia mantul ya ini artinya udah lunas ya. Ini pemantulan ini sehat dan biasa aja gitu ya. Bukan ibaratnya ini adalah pemantulan bullish yang akan dilakukan oleh Bitcoin. Oh, Bitcoin udah balik ke 62.000, berarti kita bakalan menuju ke level 76.000, ke level 100k teman-teman ya. Itu namanya jadi berharap teman-teman ya. Kecuali memang kita mainnya bener-bener di jangka panjang ya nggak apa-apa teman-teman ya. Cuman kalau untuk jangka pendek ya, untuk saat ini itu berharap menurut gue ya, karena sekali lagi wave C ini belum terjadi dari Elliott Wave ini teman-teman. Dan wave C ini kita tahu ini bisa ngehantam di bawah level yang pastinya akan di bawah level 48.000 dengan target kita 40 sampai 35.000. Kecuali teman-teman sekali lagi kecuali ya, karena sekali lagi ya kita di sini semuanya ngomongin probabilitas teman-teman. Di sini gue hanya membahas probability yang akan terjadi sekitar 60 sampai 70% teman-teman. Jadi sekali lagi kita tidak pernah membahas 100% teman-teman ya, selalu melalui probabilitas teman-teman ya. Dan apabila ternyata memang kita salah, ternyata memang wave C ini nggak terjadi ya, bahwa Bitcoin ya, apa yang harus dilakukan oleh Bitcoin, Bitcoin harus break di atas level ini teman-teman ya, di atas level 68.000 ini ya. Jadi jangan sampai ketika kita misalkan Bitcoin balik ke 68.000 kita kena reject lagi, itu kan ibaratnya ya kita hanya mengulangi pattern-pattern sebelumnya aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita berhasil break di atas level 68.000, nah ini mungkin teman-teman ya, mungkin ya kita akan menuju ke level di atas 70.000 teman-teman ya. Itu baru bullish kembali memegang kendali pasar teman-teman ya. Jadi bukan berarti dari level 50k kita balik ke 62k ini artinya bullish udah memegang kendali dan kita akhirnya akan menuju ke level 70.000, 80.000. Enggak teman-teman ya, kita cuman baru mantul aja setelah kemarin kita turun tajam gitu ya. Jadi memang untuk skenario Bitcoin bakal terbang di atas level 70.000 untuk jangka pendek ini teman-teman ya, untuk jangka kita ngomongin sebulan ke depan gitu ya. Naik ke atas 70.000 itu sekali lagi tetap ada gitu, cuman chance itu paling hanya sekitar 30 sampai 40%. Yang kita lebih optimis sekitar 60 sampai 70% bahwa ini bakalan play out gitu ya, bahwa Bitcoin ke level 40 sampai 35.000 ini kita lebih optimis dibandingkan Bitcoin malah dari sini terbang di atas 1M gitu ya, balik lagi ke 70-80.000. Itu menurut gua sih probabilitasnya lebih kecil dibandingkan prediksi yang kita omongin ini. Bitcoin turun ini menurut gua probabilitasnya lebih besar gitu. Jadi sekali lagi di sini kita hanya bilang 61.000 sampai 63.000 ini adalah area potensial resist ya. Karena sekali lagi di sini kita nggak mau membicarakan atau prediksi jangka pendek bahwa ini adalah top untuk Bitcoin teman-teman, bahwa oke setelah kita ke 62.000 kita bakalan lanjut turun teman-teman, abis ini udah langsung lanjut turun ya. Sekali lagi di jangka pendek kita nggak tahu teman-teman, cuman di jangka menengah ya kita masih optimis bahwa kita bakalan menuju ke area level 40 sampai 35.000 ini ya. Perihal di jangka pendek ya, karena di jangka pendek ini cukup manipulatif untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ya bisa jadi teman-teman, bisa jadi oke mungkin ini 5 wave-nya teman-teman belum kecapai teman-teman, baru 1 2 3 4, mungkin Bitcoin bisa aja naik lagi balik ke level 63.000. Mungkin bisa aja balik lagi ke level 64.000 atau 65.000 atau bahkan ke 68.000 teman-teman. Cuman logikanya kalau misalnya kita ngomongin rebound wajar untuk Bitcoin itu mungkin hanya sekitar 62.000 sampai ke 63.000. Makanya kenapa gue bilang kemarin ketika Bitcoin ada di 50.000, gue targetnya itu ya di sekitaran 62.000-an. Karena ya itu memang adalah level rasionalnya gitu ya. Dia mantulnya ya level rasionalnya itu adalah di sekitaran 60 sampai 62.000 gitu. Tapi level irasionalnya adalah kalau misalnya dia balik lagi ke level 70.000. Nah itu plan kita udah nggak berlaku teman-teman ya. Selama itu nggak terjadi, ya ini baru mantul biasa aja teman-teman ya. Jadi juga belum bisa bullish amat untuk Bitcoin ya. Mungkin kita saat ini bisa aja terjadi penurunan lagi ya.
Habis itu sampai di akhir Agustus ya kita konsolidasi aja gitu teman-teman ya. Kita cuman sideways aja, nggak melakukan banyak pergerakan. Atau bahkan kita dibikin naik lagi gitu teman-teman ya. Baru nanti di bulan Septembernya gitu, boom, terjadi dump ke area target yang udah kita bicarakan teman-teman gitu ya. Itu sebabnya gitu teman-teman ya. Di jangka pendeknya ya kita cuman bisa bilang ya 62.000 ini ya, ini menurut gue sih non long zone gitu ya. Jadi ya jangan sampai kita malah long ketika Bitcoin udah melakukan pelunasan rebound gitu ya. Mungkin ada yang ngira di 62.000 kita bakalan lanjut ke 70.000 atau bahkan di atas itu teman-teman ya. Enggak gitu, Bitcoin cuman baru melakukan pelunasan rebound aja teman-teman ya ke level 62.000. Jadi ini act as a potential resistance teman-teman ya. Dan kalau misalkan gue boleh extend ya, potential resistance-nya mungkin ya bisa sampai ke atas sini gitu teman-teman ya. Dari 62 sampai ke level 68.000 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk ngomongin jangka pendek ya, sekali lagi Bitcoin udah melakukan pelunasan di area level 62.000. Mungkin ini adalah the top-nya atau enggak, kita nggak tahu pasti teman-teman ya, tetapi ini adalah salah satu potential resistance untuk Bitcoin. Tapi yang kita masih lebih optimis adalah bahwa bakalan ada the next wave C teman-teman ya. The next wave C ini bakalan take out level 49.000 ya. So far ini masih ada di dalam plan kita gitu ya. Mengenai the top-nya itu ada di berapa? Mungkin 62.000, mungkin nanti minggu depan kita bisa jadi 63.000 atau mungkin 64.000. Kita bukan dukun sekali lagi teman-teman ya. Tetapi yang kita pasti tahu di atas 60.000 itu adalah area non long zone untuk Bitcoin dan itu adalah area resisten untuk Bitcoin. Jadi sekali lagi kita hanya bilang potential resistance, kita nggak akan prediksi ini adalah the top untuk Bitcoin karena bisa jadi ya sekali lagi gitu ya, bisa aja ini kita baru di wave 4-nya, mungkin ada wave 5-nya lagi, kita ke 63 atau 64.000 gitu ya, baru setelah itu kita drop ke level 40 sampai 35.000 ya itu juga bisa jadi teman-teman ya. Karena secara Elliott Wave sendiri ini tuh belum komplit untuk Bitcoin gitu. Jadi buat yang nonton video yang lalu ya ketika Bitcoin ada di level 50k ya dan melakukan long di area itu menurut gue masih cukup bijak teman-teman ya. Saat ini ketika Bitcoin di level 62.000 itu udah bisa take profit, itu udah sesuai dengan target yang kita bicarakan di video yang lalu juga gitu ya. Jadi memang tradingnya ya ketika di level 50 naik ke level 62.000 ini udah TP gitu ya. Kalau misalkan baru mau entry saat ini menurut gue udah area yang cukup ambigu untuk Bitcoin gitu ya. Chance-nya udah nggak 70-30 tapi malah 50-50 teman. Karena ya kita benar-benar have no idea gitu ya di jangka pendeknya apakah Bitcoin akan lanjut turun teman-teman, bahkan nggak naik lagi, atau di jangka pendeknya Bitcoin ternyata bisa naik lagi. Itu kita benar have no idea untuk jangka pendeknya pada Bitcoin. Sekali lagi kita lebih main di jangka menengah ya, karena untuk menghindari manipulasi yang terjadi di jangka pendek teman-teman. Jadi paling itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.